Pas itu teman saya juga langsung nanya kan, karena saya nggak tahu mungkin jalurnya kayak gini. Awalnya kan saya nggak tahu karena baru pertama kali. Teman saya langsung negor, "Di, berhenti dulu dah." "Emang kenapa?" "Enggak, udah berhenti dulu aja, istirahat bentar." Karena dia yang kata dia bilang kalau ketemu yang aneh-aneh di jalan tuh ceritanya nanti aja kan kalau udah turun. Dia cuma bilang kayak gitu, udah berhenti aja. "Emang kenapa?" Lu langsung dia kan kayak mau ngasih tahu saya gitu. "Lu ngerasa nggak sih kalau tadi kita kayak jalan di sini-sini mulu?" Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor untuk menemani waktu senggang kamu atau kegabutanmu. Hari ini kita kedatangan sama narasumber yaitu Aldi. Halo Aldi. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Thank you, Aldi udah mau mampir di sini dan mau bercerita. Nah hari ini Aldi mau cerita apa, Di? Saya hari ini sih pengen cerita tentang pengalaman saya naik gunung di Gunung Lawu, Kak. Tahun berapa? Tahun kemarin, 2022. Baru banget dong. Iya. Waktu itu sendiri kah atau sama temen kah? Berdua sama teman di kampung saya dulu. Berdua doang? Berdua doang. Wow. Gunung Lawu. Iya, Gunung Lawu. Oke deh. Langsung saja ya kita dengarkan cerita Aldi saat mendaki Gunung Lawu berdua dengan temannya tahun kemarin. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin ke kamu nih yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Atau kamu juga bisa ngasih aku super thanks. Yuk, kita dengerin cerita dari Aldi. Silahkan, Di. Gimana sih ceritanya? Jadi gini ke awalnya. Kan kita sama teman saya tuh berdua ngerencanain ke Gunung Salak tuh. Nah, karena suatu kendala, kita nggak jadi deh. Akhirnya pindah schedule. Jadinya kita mau pergi ke Gunung Lawu. Nah, pas direncanain lagi, ketemu tanggalnya itu di bulan Mei kemarin, habis Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran. Kan saya prepare tuh dari Jakarta, langsung ke rumah teman saya dulu tuh di Magetan. Hah? Magetan. Di mana tuh? Jawa Timur kan, Magetan, Jawa Timur. Nggak jauh dari Gunung Lawu sih. Jaraknya setengah jam mungkin, Kak. 1 jam, setengah jam. Terus? Nah, setelah sampai di rumah dia itu kan, saya prepare tuh, nginep dulu semalam kan dari Jakarta. Pagi nyampe rumah dia itu, rumah teman saya itu malam sekitar jam 10-an. Nah, setelah kita prepare, belanja logistik ke pasar, tidur sebentar, bangun jam 6 itu kita langsung berangkat ke base camp. Waktu itu kita mau ngedaki, awalnya sih lewat via Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Karena ketika waktu itu di Cemoro Sewu ditutup, karena longsor kalau nggak salah tuh. Pas longsor. Akhirnya kita pindah ke Cemoro Kandang. Nah, di Cemoro Kandang itu dari rumah teman saya ke Cemoro Kandang perjalanan sekitar setengah jam lah. Pas sampai base camp, kita kan ngurus simaksi itu ya kan. Terus sebelum naik ke puncak, saya sama teman saya tuh dibilangin, "Di, sini dulu, jangan naik dulu." Dibilangin kalau di sini tuh begini-beginilah. Begini-begininya tuh apa tuh? Kayak misalnya, kalau di sini tuh kayak masih ada orang ritual pesugihan, nyari ilmu, dan sebagainya gitu, Kak. Terus ada pantangan gitu? Ada pantangannya juga, iya. Apa? Dibilangin, kayak misal jangan, kalau kita ketemu di jalan sesuatu yang horor tuh jangan langsung diceritain. Tunggu setelah pulang lah, nyampe base camp lagi gitu. Baru diceritain. Nah, setelah itu kan dia ngomong-ngomong panjang lebar lah gitu. Singkat cerita, saya langsung jalan tuh dari base camp mau jalan ke pos 1 kan. Nah, dari situ tuh awal mulanya itu saya ngerasa kenapa-napa sih, biasa aja gitu. Dari base camp jalan, nggak jauh dari base camp itu ada kayak rumah gede, Kak. Rumah gede kayak dari kayu gitu, rumah tua. Di rumah tua itu kayak, kan saya kaget tuh. Karena saya baru pertama kali kan ke situ. Saya tanya teman saya, "Jal, itu rumah apaan, Jal? Serem amat gitu. Rumah warga kali, rumah dulu." Gue juga nggak tahu kan gitu. Soalnya teman saya kan udah sering ke situ ke Gunung Lawu. Saya kira dia tahu. Dia juga nggak tahu tuh. Mungkin rumah udah lama banget gitu, nggak ditempatin.
Nah pas saya itu sepanjang jalur ngelewatin rumah itu tuh saya ngeliatin ke rumah itu mulu gitu, ngerasa merinding lah gitu Kak. Pas panjang jalur sambil ngeliatin rumah itu, teman saya bilang, udah jangan ngeliatin mulu lu, ntar kenapa-napa lu. Terus ya udah saya langsung ngalihin pandangan kan. Udah lewat rumah itu tuh, saya jalan kayak biasa sambil ngobrol sama teman saya, sambil cerita-cerita lah gitu kan biar nggak boring kan cuma jalan doang. Kalau nggak salah di persimpangan jalan itu saya di depan langsung ngeliat kayak ada macan kumbang gitu Kak. Saya kira kan normal kan namanya di hutan kan macan kayak gitu. Saya nanya dong sama teman saya, Jal, lu ngeliat macan gak tuh? Macan kumbang di depan, rada jauh. Mana ada macan kumbang, kata dia. Lah, lu emang ngeliat itu di depan tuh, samping pohon. Saya bilang kayak gitu ke dia. Mana sih nggak ada? Sambil saya merinding kan karena dia bilang nggak ada. Pas saya lihat lagi ke situ udah nggak ada kan macannya. Jadi kayak misalnya kita tuh, buat saya sih kalau dia nggak ngerasa mungkin. Setelah ngeliatin rumah itu tuh, lewatin rumah itu kayak misalnya diikutin gitu Kak. Nah dari situ tuh pas saya nanya kayak gitu ke dia ngerasa nggak ada, udah saya cuekin lah, mungkin cuma imajinasi saya doang kan. Singkat cerita lah nyampe pos 1. Itu tuh di jalan setelah kejadian itu ngeliat macan kumbang, saya nggak ngerasa apa-apa lagi tuh. Kayak biasanya normal gitu sambil bercanda. Pas sampai pos 1 itu kita istirahat sekitar 15 menit setengah jaman lah. Ketemu pendaki-pendaki lain gitu, normal lah, nggak ada apa-apa. Nah setelah istirahat kan kita mau lanjut, langsung singkat cerita langsung lanjut ke mau pos 2 tuh kan. Pas dari pos 1 mau ke pos 2 kita ketemu rombongan dari Jakarta juga. Sambil itu kan dari situ kita bareng tuh, jadi rame kan. Tadinya saya berdua doang, dia kan rombongan dia ada 4 orang, jadi kita berenam. Jadi sepanjang jalur itu kita ngobrol biasa sampai pos 2. Dari pos 1 pos 2 itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh Kak. Saya ngerasa kayak biasa aja lah gitu. Nah tapi pas di pos 2 itu mulai aneh lagi saya ngerasa. Anehnya itu ketika saya kan dari pos 2 itu, di pos 2 di depan shelter kan ada warung tuh, samping shelter ada kayak halaman kecil lah gitu. Saya duduk di situ sama teman saya berdua. Sedangkan rombongan yang di Jakarta itu yang bareng sama saya, dia di warung, saya di tanah lapang itu tuh. Nah, saya duduk di samping pohon. Pas duduk itu saya baru sadar di sebelah pohonnya itu ada dupa tuh Kak. Ada dupa. Nah, kan saya nggak mikir yang aneh-aneh kan karena teman saya bilang di sini udah sering ada buat ya pesugihan, nyari ilmu dan lain-lain lah gitu. Jadi nggak aneh. Oh iya, sama di setiap persimpangan jalan tuh rata-rata saya ngelihat ada bunga 7 rupa itu setiap persimpangan rata-rata gitu Kak. Nah lanjut yang tadi tuh, yang pas saya istirahat di pos 2, halaman kayak itu kan biasanya angin ke sono kesini kan Kak, nggak ke saya doang gitu. Tapi yang bikin saya aneh itu asap dupanya itu ke saya mulu gitu. Padahal angin mah namanya di pohon kan ke mana-mana gitu kan. Tapi asap dupanya yang saya aneh itu ngarahnya ke saya mulu. Saya pindah ke sini juga jadi ke saya lagi. Tadi kan saya misalnya di sini nih, saya pindah ke sebelah sini nih, samping teman saya. Tuh asapnya ngikutin saya gitu. Terus saya bilang sama teman saya kan gini, Jal, ini lupa kayak tadi ngikutin gue mulu asapnya. Gue mah nggak ngerasa sih, kata dia. Dia kan sambil bikin kopi gitu kan, ngopi istirahat di situ. Ya udah akhirnya saya ngajakin dia pindah tuh ke warung aja. Jal, pindah ke warung aja yuk. Ya akhirnya dia pindah ke warung tuh habis selesai bikin kopi, ngopi di depan warung. Sambil ngobrol sama rombongan yang temu tadi di jalan. Itu tuh kita istirahat di pos 2 sekitar setengah jam, 1 jam lah. Rada lama itu. Di situ tuh yang mulai kejadian anehnya cuma itu doang sih kalau di pos 2 itu. Nggak ada yang lain gitu. Nah pas dari pos 2 kita kan mau lanjutin ke perjalanan ke pos 3. Niat kita ngecamp itu di pos 3 Kak. Sama, iya saya lupa bilang. Kalau kita ke Gunung Lawu itu estimasinya 3 hari 2 malam, kita santai. Jadi nggak terlalu buru-buru gitu, santai aja. Makanya kita istirahat lama-lamain aja gitu. Kayak buat refreshing aja gitu kan, bukan buat ngejar puncak. Mau puncak mau enggak kan waktu itu, ya biarin aja lah gitu. Niatnya liburan gitu. Lanjut tuh karena kita udah lama istirahat, kita kan lanjut mau ke pos 3 kan dari pos 2 selesai istirahat. Itu tuh sekitar jam 4:30 mau ke jam 5. Itu saya nanya, ini kalau dari pos 2 ke pos 3 lama nggak sih? Terus
teman saya juga bilang, mau ngecamp di mana emang? Mau di pos 3 atau pos 4? Kalau pos 4 kelamaan sih. Soalnya dari pos 2 ke pos 3 aja itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Rada lama gitu, apalagi kalau santai kan bisa 2 jam lebih lah. Terus saya bilang kayak gini, ini kalau berangkat sekarang keburu nggak ke pos 3? Ya keburu, paling maghrib nyampe sono. Oh ya udah, ayo lanjut jalan. Saya sama teman saya lanjut jalan tuh. Sedangkan rombongan yang tadi ketemu di jalan, itu tuh dia masih istirahat di situ, masih lama lah. Nah saya berdua sama teman saya tuh langsung jalan ke pos 3. Kan katanya kalau kata teman saya itu di pos 3 ada pos 3 bayangan kan kak? Di via kandang itu, Cemoro Kandang. Tapi sepanjang jalan itu kita nggak nemuin pos 3 bayangan. Iya, nggak nemuin pos 3 bayangan karena kita kayak ngerasa tersesat gitu, diputerin situ-situ mulu. Itu pas kita sadarnya pas mau maghrib kalau nggak salah, apa udah maghrib ya, soalnya udah gelap. Kan kita berangkat jam 5-an lah hitungan ya kan. Jam 5 mulai start jalan dari pos 2 ke pos 3. Itu tuh kita langsung siap-siapin senter takut maghrib di jalan kan. Pas kita jalan tuh sekitar udah 1 jam lah. Saya nanya sama teman saya, Jal, katanya ada pos 3 bayangan. Kok ini nggak ketemu? Tahu udah kelewat apa kali? Gue juga nggak sadar. Suasana langsung kayak mau maghrib kan, namanya udah jam segitu kita jalan udah 1 jam lebih lah. Itu kita langsung nyalain senter tuh. Nyalain senter karena udah gelap kan. Saya pakai senter HP sama senter di kepala tuh, headlamp. Dua, karena senter yang di headlamp saya itu rada nggak terang. Teman saya di depan tuh kan, karena saya nggak tahu jalan. Nah akhirnya pas sekitar itu saya sebelum jalan lanjut tuh kan, setelah nyalain senter, saya bilang ke teman saya, Jal masih lama nggak Jal? Biasanya kalau udah nyampe sini mah, kalau gue inget itu udah paling 10-20 menit lagi nyampe pos 3. Tapi kita jalan nggak nemu pos 3 bayangan, katanya ada pos 3 bayangan. Nggak tahu gue juga, mungkin gue lupa kali jalannya. Setelah itu kan saya lanjut jalan tuh sama dia. Di jalurnya itu kayak berliku-liku sih kalau via Cemoro Kandang kak. Kayak misalnya belok-belok gitu mulu lah. Kalau jalur lamanya. Dan kalau jalur evakuasi kalau nggak salah kata dia tuh lurus terus tapi terjal. Saya kan ngikut jalur yang biasa tuh, yang rada muter-muter. Nah pas di situ saya ngerasanya kayak udah ngelewatin situ mulu gitu. Berarti kayak kamu ngeliat area yang sama, terus ketemu lagi. Saya baru sadar itu ketika udah jalan sekitar setengah jam lebih lah kak. Berapa kali kamu menemui area yang sama tuh? Kalau saya ingat-ingat sih 5 kali kayaknya kak. 5 kali tuh. Pas itu teman saya juga langsung nanya kan, karena saya nggak tahu mungkin jalurnya kayak gini. Awalnya kan saya nggak tahu karena baru pertama kali. Teman saya langsung negor, Di berhenti dulu dah. Emang kenapa? Enggak, udah berhenti dulu aja istirahat bentar. Karena dia yang kata dia bilang kalau ketemu yang aneh-aneh di jalan tuh ceritanya nanti aja kan kalau udah turun. Dia cuma bilang kayak gitu, udah berhenti aja. Emang kenapa? Lu langsung dia kan kayak mau ngasih tahu saya gitu. Lu ngerasa nggak sih kalau tadi kita kayak jalan di sini-sini mulu? Nah, iya sih ngerasa, tapi nggak tahu karena gua belum pernah kesini. Mungkin normal kali, wajar. Emang jalurnya begini. Pas dia bilang kayak gitu tuh, saya langsung merinding tuh kak. Karena kan saya ngeliat jalur itu kayak udah berkali-kali gitu. Dia langsung ngomong, udah kita doa lagi lah. Doa lagi sebelum berangkat tuh ya. Habis doa kita jalan lagi tuh, mulai baca bismillah gitu kan. Nama baca doa keselamatan lah gitu. Jalan lagi tuh mulai. Nggak nyampe 10 menit langsung nyampe pos 3 kak. Nggak nyampe 10 menit dari tempat kita terakhir baca doa lagi tuh, baca doa ulang. Nyampe langsung ngeliat belokan shelter pos 3 tuh via Cemoro Kandang. Di situ saya mulai apa tuh ya? Kayak takut. Lega, plus takut juga sih karena pas dia bilang ngerasa diputer-puterin situ mulu. Karena kan saya juga sebelum berangkat ke Lawu itu sering dengar cerita-cerita kalau di Gunung Lawu kan gimana kan, serem gitu kan. Gunung yang paling serem lah kata orang-orang gitu kan. Nah, makanya saya merinding tuh di situ tuh. Pas sudah ketemu pos 3, saya ngerasa lega juga. Akhirnya kata teman saya pas nyampe pos 3 itu, udah biarin aja, nggak usah dipikirin, lanjut aja lah. Yang tadinya biarin aja. Ntar kalau mau cerita panjangnya kalau udah turun gitu. Kita kan nyampe di pos 3 itu kalau nggak salah
habis hujan deh karena itu tuh di pos 3 tempat ngecampnya itu rada becek. Ada beberapa tenda sih yang udah masang di situ tuh. Karena kita sampai di pos 3 itu jam 8, setengah 9 Kak. Kalau kata dia kan dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kan. Tapi itu lebih dari lebih dari 2 jam. Dari jam 5 lah kita berangkat itu sampai setengah 9-an. Nah, saya juga heran tuh, nggak ketemu pos 3 Bayangan. Nah, saya diputer-puterin situ. Nah, pas itu kita akhirnya udah kita gelar tenda aja lah, istirahat. Nggak mikirin itu tuh, nggak dipikirin lagi lah. Kita istirahat, makan kayak biasa, masak. Nah, di situ tuh udah kita nggak mikirin apa-apa, udah istirahat, tidur gitu. Besok mau bangun langsung summit gitu kan, ke puncak. Karena kita kan nggak mau buru-buru tuh ya, mau ibaratnya cuma refreshing lah gitu, liburan. Jadi kita mau bangun jam berapa aja terserah gitu. Nah, di malam itu kita istirahat, setelah makan paginya kita bangun jam 9, setengah 10 tuh. Kalau orang-orang kan jam segitu udah kesiangan banget kan Kak, kalau di naik gunung gitu. Dia bilang kayak gini pas mau berangkat, udah mau berangkat belum? Mau ke puncak bentar aja, sorean. Lah, kalau sorean lama, ntar nyampe maghrib lagi di sini. Iya sih, udahlah, lanjut aja lah. Ntar jam setengah 11 berangkat tuh. Siang-siang kita berangkat ke sono dari pos 3. Oh iya, lupa semalam sebelum istirahat tuh, kan kita mau masak. Karena persediaan air kita udah mulai dikit kan, saya ngambil air itu di dekat shelter, ngejauh dari shelter pos 3 ada sumber mata air tuh. Sumber mata airnya itu yang bikin saya merinding juga sih, itu ada bunga-bunga. Terus saya kan sama teman saya berdua doang tuh, di mana gelap, cuma senter cuma bawa satu doang. Teman saya yang di depan tuh bawa senter, saya enggak, cuma bawa botol. Teman saya tuh jalannya cepat-cepat banget, sedangkan saya kan ketinggalan di belakang karena becek lah, nggak bisa buru-buru. Sampingnya itu udah mulai kayak jurang gitu Kak. Jurang nggak terlalu dalam sih mungkin, tapi ngeri juga, malam nggak kelihatan, gelap. Saya ngambil situ, pas nyampe di sumber mata airnya itu, saya makin merindingnya itu ngelihat bunga-bunga kayak gitu juga tuh, bunga 7 rupa yang saya temuin. Terus teman saya bilang, kalau ketemu peziarah atau yang orang-orang yang aneh lah gitu, kayak beda dari pendaki lain, itu biasanya sih peziarah sama orang nyari ilmu atau gimana gitu. Udah nggak usah yang aneh-aneh, kayak misalnya nanyanya sewajarnya aja gitu, nggak usah nanya mau ngapain di sini, dari mana apa gimana gitu kan. Saya nanya juga kan ke dia, ini bunga dari dia emang Jal kalau kayak gini? Biasanya sih iya, dari orang peziarah kayak gitu, sama yang nyari ilmu. Itu tuh dia yang naruhin tuh, udah bawa dari rumah. Nah pas kayak gitu, dia kan sebelum ngambil air tuh dia kayak ngomong, "Mbah, misi ya Mbah." Terus saya bilang, "Lu ngapain sih misi-misi kayak gitu?" Lah iyalah kan, kalau kita bukan di tempat kita, misi lah. Lah kan nggak boleh kayak gitu kan. Kalau saya gitu nggak percaya yang kayak gitu tuh. Tapi saya juga pas dia ngomong kayak gitu merinding kan. Takutnya dia ngelihat apa gitu, ngomong misi-misi kayak gitu. Akhirnya buru-buru tuh, udah buru-buru lah. Ngambil air, setelah ngambil air balik lagi ke tenda, masak, makan, tidur. Bangun jam 10 tadi tuh. Lanjut kita setelah itu dari pos 3 mau ke puncak itu kita cuma bawa cemilan doang sama air. Oh iya, sama bawa kompor juga. Bawa kompor sama kopi lah, biar kalau di puncak mau ngopi tinggal masak gitu. Singkat cerita, pas sudah nyampe di pos 4 tuh, saya ketemu rombongan yang tadi di bawah juga. Nggak taunya dia di atas udah jalan duluan, udah di pos 4. Dia ngecamp di pos 4. Dia ngecamp di pos 4, tapi di sepanjang perjalanan kan saya jalan duluan, tapi nggak ketemu dia. Itu aneh Kak. Apa mungkin karena saya yang disasarin itu muter-muter, jadi lebih dulu dia gitu. Dia juga heran, sampai nanya kayak gini, "Lah bukannya tadi situ berdua jalan duluan? Saya kan berangkat pas mau maghrib baru berangkat gitu. Tapi saya nggak ketemu kita berdua gitu dia. Mereka nggak ketemu kita berdua di sepanjang jalur itu." Pas ketemunya lagi itu di pos 4. Kalau di pos 4 kan itu halaman luas banget kan tuh, hamparan rumput yang luas lah gitu. Kita ketemunya di warung tuh, dia bikin tenda nggak jauh dari warung. Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan, kita nggak mau cerita dulu kalau misalnya kita ngerasa
kayak diputer-puterin semalam itu tuh. Kita di pos 4 itu istirahat setengah jam sambil ngobrol-ngobrol sama rombongan yang tadi. Kita berangkat duluan tuh, dia masih mau di situ kan, masih mau lama-lama juga. Mungkin dia mau santai juga gitu, nggak mau buru-buru. Akhirnya kita ke puncak nih berdua sama teman saya. Ke puncak itu dari pos 2 ke pos 5 dulu sekitar 1 jam tuh. Itu saya nggak ngerasa apa-apa sih, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, cuma normal gitu. Naik gunung biasa. Nah pas sampai pos 5, karena sebelum saya naik gunung itu kan saya searching dulu kan tentang di Gunung Lawu tuh ikonnya apa kan. Nah saya baca-baca tuh di situ ada warung Boim tuh kan. Nah karena saya pertama kali, jadi saya pengen ke situ tuh. Di situ katanya warung yang dia tinggal di situ tuh satu-satunya yang tinggal di situ, pulang setahun sekali tuh. Makanya saya pengen ke situ tuh. Pas nyampe di pos 5, saya nyari tuh, nanya ke teman saya, Jal, warung yang Boim di mana Jal? No, di depan. Mau ngapain lo? Mau makan dulu lah gua. Mau bawa duit, bawa. Tadi gua bawa dompet sih dari tenda gitu gua bawa. Ya udah makan dulu lah di warung Boim sambil minta foto kan gitu. Katanya juga di Boim itu kan saya baca dia itu orangnya jutek. Iya emang benar sih kak. Pas saya mesen aja, Bu, mesen nasi pecelnya 1. Ya udah, dia diem aja, udah diem. Habis itu sambil ngelayanin nasi udah, nih pakai bahasa Jawa. Tapi saya kan lupa gitu, nggak ngerti bahasa Jawa. Setelah makan di situ, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya tuh berdua. Dia nanya gitu, mau lanjut lagi nggak ke puncak? Bentar lagi. Ini berapa lama lagi dari sini? Kata dia cuma setengah jam doang sih, setengah jam. Nah, akhirnya kita setelah makan, setelah ngopi, ngerokok gitu, lanjut lagi tuh ke puncak. Pas di puncak, kita foto-foto biasa, turun ke pos 4 lagi, ke pos 5, pos 4, turun ke pos 3 itu kita nggak ngerasa aneh-aneh udah. Di pos 3 kan kita nyampe itu sore kak, jam 4-an habis asar lah. Nah di situ tuh kita ngobrol sama pendaki lagi tuh, cuma di situ tadi kan ada 5 tenda lebih tuh semalam kemarin. Yang pas saya nyampe pos 3 situ lagi di hari keduanya cuma tinggal 1 tenda tuh, tenda saya sama tenda orang tuh. Dia juga itu lagi packing, mau pulang gitu, mau turun. Terus jadi di malam kedua itu cuma tenda saya doang sendiri di pos 3 itu. Kalian nginep di situ? Nginep ya. Sendirian? Iya 1 tenda doang berdua. Di pos 3 itu nggak ada orang sama sekali udah. Wow. Jadi pas sorenya itu normal sih, nggak ada yang aneh-aneh. Pokoknya kita ngopi, ngobrol sambil foto-foto lah kayak biasa gitu kan. Sambil cerita-cerita. Pas mau maghrib itu baru merasa ada yang aneh lagi gitu kak. Pas mau maghrib kan kita baru siap mau masak tuh kan, mau makan. Nah kita itu ngambil air juga, ngambil air lagi, ngisi ulang air persediaan kita ke sumber mata air yang kemarin semalam itu. Pas dari situ kita setelah ngambil air itu kan kita balik ke tenda. Itu kita ngeliat ada senter di jalur, ada orang 4 orang apa 3 orang gitu, kayak orang jalan gitu, mau turun dari atas mau ke bawah itu mau turun senter. Tapi dia diam aja di situ, nggak gerak-gerak. Kita kan misalnya di sumber mata air di sini nih, dia nggak jauh dari sumber mata air di atas sini, udah di sini terus. Karena pos kita kan di sini di tempat kita ngecamp, jadi kelihatan gitu kalau ada senter kan karena malam gelap. Teman saya bilang kayak gini, nuh ada pendaki turun tuh. Itu saya bilang juga, ya udahlah, semoga dia ngecamp di sini kayak biar ada temannya kan, karena kita berdua doang. Masa sambil nungguin dia tuh, tapi dia nggak turun-turun kayak di situ aja udah. Senternya diem situ doang, samping kayak ke atas, ke bawah, ke samping gitu. Senternya 1? 3 senter. 3 apa 4 gitu kalau nggak salah, saya lupa. Tapi gerak-gerak gitu? Gerak-gerak, tapi nggak jalan-jalan, nggak turun-turun, ditungguin sejam lebih kan masak. Sampai selesai itu dari awal masak, sampai selesai mau makan, nggak turun-turun di situ mulu. Saya bilang sama teman saya, Jel, kok itu senter di situ mulu, katanya kata lu pendaki. Lah gue juga nggak tahu, mungkin dia lagi bakar-bakar kali gitu. Kan kalau lagi bakar-bakar kan, misalnya bakar api unggun di jalur, kelihatan kan ada apinya. Itu nggak ada. Dari awal masak, kalau yang simpel aja paling setengah jam sampai 1 jam kan. Itu saya ngerasa lebih dari 1 jam. Dia di situ aja tuh. Akhirnya
udah nggak usah dipikirin lah, masuk ke tenda tuh, siap-siap tidur. Nah siap-siap tidur, kita tidur tuh. Akhirnya setelah dia tidur, si teman saya tuh tidur duluan. Saya nggak bisa tidur tuh karena kepikiran yang tadi itu. Teman saya udah tidur duluan tuh, saya bete kan, mau ngapain lagi, main HP juga nggak ada sinyal, mau ngeliat video juga nggak ada yang saya save gitu. Jadinya cuma denger lagu sambil merem-meremin biar bisa tidur, tapi nggak bisa tidur tuh. Sampai sekitar saya lihat kayak gitu, ngerasa nggak bisa tidur tuh sejam lah, nggak bisa tidur. Nah tiba-tiba dari bawah tuh, kalau tadi kan senter di atas kan, kayak tuh dari bawah tuh kayak ada yang naik dari jalur, kayak orang mau naik gitu kan, mau naik ke pos 4 lah gitu. Tapi yang saya aneh, dia nggak ada suara, cuma suara langkah kaki doang. Jalan, pas nyampe di belakang tenda saya itu, dia berhenti. Terus jalan lagi, muterin tenda saya tuh 3 kali lebih kali. Sekarang situ merinding karena nggak bisa tidur, sambil SB-an kan, sleeping bag. Teman saya udah tidur tuh di sebelah. Saya senggol-senggol teman saya, Jal, ada orang, Jal. Dia nggak mau bangun-bangun tuh. Akhirnya udah, dia pules kan ya. Saya tutupan pakai SP tuh, saya sletingin sampai habis. Orang itu kayak masih muterin lagi itu. Berarti 1 orang aja dong? Saya ngerasa cuma kayak ada 2 orang sih, Kak. 2 orang? 2 orang ya. Di langkahnya tuh 2? Iya, 2 orang. Oke, terus? 2 orang itu kayak muterin tenda saya mulu gitu. Saya kan merinding, udah saya tutup SB semuanya tuh. Berusaha buat tidur kan. Karena saya takut, tuh nggak bisa tidur tuh. Kayak deg-degan lah gitu, takut. Akhirnya saya buka lagi, saya bangunin teman saya kan, saya paksa, Jal. Wah dingin kan, pura-pura kalau saya bangun. Saya takut, dia nggak mau bangun tuh. Tapi pas saya bilang, Jal, dingin Jal, masak kopi Jal. Dia langsung bangun, udah masak sendiri lah gitu. Tadi pas saya bilang saya takut, saya merinding, dia nggak mau bangun, nggak mau ngejawab gitu. Pas saya bilang saya kedinginan, mau ngopi, mau masak air gitu, dia langsung nyambut. Nah itu akhirnya, yaudah bangun, temenin gue lah, masa gue sendiri. Terus pas dia bangun, langsung buka SP kan, dia bangun. Masak air tuh di dalam tenda, masak air lah. Bikin kopi. Terus saya ngode-ngodein ke dia, kayak ngerasa ngeliat yang tadi apa enggak sih, ngedengerin yang tadi apa enggak. Dia bilangnya cuma kayak gini, udah jangan ceritain sekarang, ntar aja kalau di bawah. Saya juga ngerasa kayak, dia tahu juga nih, mungkin dari tadi dia nggak tidur, pura-pura tidur aja. Pas saya panggil-panggil nggak mau bangun, dia nggak mau nyaut karena takut juga. Terus pas dia bilang kayak gitu, ya udah saya diem lah. Habis selesai ngopi, udah ngangetin badan, saya mau berusaha tidur lagi, dia juga tidur lagi. Itu masih nggak bisa tuh, Kak. Tapi suara langkah kaki itu setelah saya bangunin dia nggak ada lagi. Pas di situ saya juga nggak bisa tidur lagi. Tiba-tiba kayak dari bawah ada yang lempar tenda kita. Lempar pakai? Batu. Oke, tapi kayak bukan dari bawah sih, Kak. Kayak jatuhnya dari atas. Kalau dari bawah jalur kan rada naik nih. Kalau dari bawah kan pasti kenanya di pinggir kan, samping. Tapi itu jatuhnya kayak dari atas, Kak. Batu. Kayak atas tenda. Banyak kan batunya? Sekali doang sih dilempar gitu. Gede batunya? Kerasa gede soalnya. Soalnya kayak buk gitu lah. Tendanya kerasa banget, kayak goyang. Saya bangunin teman saya lagi tuh ya. Dia nggak mau bangun-bangun juga udah. Ya udah akhirnya saya paksain tidur. Saya meremin, saya baca doa. Banyak-banyak lah gitu. Akhirnya saya tidur tuh. Pas bangun pagi-pagi tuh siap-siap. Pagi-pagi tuh kita siap-siap mau pulang lah. Nah pas siap-siap mau pulang, langsung kita kan prepare tuh, beres-beres tenda, habis beres-beres tenda kita masak dulu, sarapan, terus kita turun tuh. Nah pas turun, kita nggak ketemu rombongan yang bareng tadi itu, udah nggak ketemu. Mungkin dia udah pulang duluan kan, atau gimana. Akhirnya kita nggak mikirin situ, turun pas sampai pos 2, dari pos 3 kan kita turun tuh, biasa lagi. Kita turun lewat jalur, apa sih namanya kalau jalur kalau buat nolongin orang apa namanya? Evakuasi. Ya jalur evakuasi. Itu kan yang kata saya bilang kalau lurus terus kan, kalau dari bawah terjal ke atas. Itu saya turun itu biar cepat. Kalau dari situ, dari pos 3 ke pos 2 itu lewat jalur evakuasi cuma setengah jam. Nah pas nyampe pos 2 kita istirahat lagi, nggak ada apa-apa tuh, udah ngerasa apa-apa. Nah pas dari pos 2 itu tuh saya ketemu macan kumang itu lagi. Dari pos 2 kan kita lanjut ke pos 1 tuh jalan.
Di persimpangan jalannya itu juga saya yang ngelihat macan kumbang itu lagi tuh yang sama, gedenya sama, bentuknya sama. Saya bilang ke teman saya juga, Jal, lu ngeliat macan kumbang yang tadi nggak, Jal, yang kemarin? Macan kumbang, mana ada macan kumbang di sini? Gua nggak ngeliat. Itu di depan tuh. Jalur kan di situ jalurnya lurus doang, nggak ada persimpangan gitu. Itu di depan macan, di samping pohon. Lah mana ada, itu mah sumur. Yang saya lihat itu macan kumbang, dia ngeliatnya sumur, Kak. Berarti macannya bukan asli ya? Iya. Goib ya? Iya, makanya saya heran itu kayak gitu. Terus gimana? Nah pas itu kan kata dia, udahlah biarin aja, lu nggak usah dipikirin, ntar aja ceritanya di bawah kalau udah nyampe base camp. Singkat cerita tuh nyampe pos 1, dari pos 1 ke base camp itu nggak ada apa-apa lah, cuma ngerasa merinding aja gitu pengalaman yang ngerasain di situ. Nah di situ tuh mulai teman saya bilang, nah kalau nyampe sini nih, lu cerita dah apa yang lu alamin itu kemarin-kemarin. Saya cerita tuh yang saya macan kumbang yang pertama, yang pas pertama naik, terus sama yang diputerin itu, sama yang dilempar batu, sama yang pas turun langkah kaki, ya itu yang diputerin. Terus pas turun lagi ngeliat macan kumbang lagi, itu saya ceritain tuh ke dia gini-gini. Nah terus dia juga bilang, sama gue juga ngerasain, tapi yang pas macan kumbang gue nggak ngeliat, kata dia gitu. Oh berarti teman kamu si Ijal ya namanya? Rizal itu ya? Si Rizal itu juga sebenarnya dia denger batu dilempar. Iya, batu dilempar dia ngerasain suara langkah kaki muterin tenda, dia juga tahu. Cuma dia diem, karena dia tahu, nggak mau bikin takut juga kali. Karena kalau kita misalnya dia cerita tuh, mungkin saya tanpa takut, saya jadi makin takut gitu kan. Jadi malah makin yang aneh-aneh kan. Malah kata dia kalau yang kayak gitu tuh, kalau kita takut, yang takutnya berlebihan gitu, kita nggak bisa ngontrol diri kita, takutnya malah kejadian yang lebih bahaya gitu kan. Biasanya kalau orang takut kayak gitu kan, kalau udah merasa takut banget pengen buru-buru pulang aja gitu Kak. Jadi karena dia tahu, udah dia nahan diri aja, diem gitu. Diusahain tidur gitu biar besok pagi baru turun. Takutnya kan kalau misalnya malam itu juga minta turun kan malah lebih bahaya kan. Nggak ada penerangan apa-apa, jalurnya juga gelap. Pas di situ yang dia bilang dia cuma ngerasain yang diputerin itu sama dilemparin batu. Pas yang saya ngeliat macan kumbang itu dia nggak ngerasa, nggak ngeliat sama sekali. Terus dia bilang kayak gini, lu kali aneh-aneh kali, kata dia gitu. Aneh-aneh gimana, kan gue sama lu berdua nggak kemana-mana. Ke buang air besar aja berdua saya Kak, bareng gitu. Saya minta temenin dia, takut kesasar kan karena nggak tahu jalur gitu. Nah pas di situ dia ngomong kayak gini, apa lu gara-gara ngeliatin rumah yang pas dekat base camp itu, rumah yang di depan situ. Sepanjang jalan dekat rumah itu saya ngeliatin rumah itu mulu kan. Pas dia tegur, udah jangan diliatin lagi. Saya kan ketemu macan kumbang tuh kan, macan kumbang itu. Mungkin dia nyambut kita, pas mau pulangnya dia juga nemenin kita gitu. Itu terus, teorinya si Riza ya? Iya, pas dia bilang juga, mungkin juga itu yang pas di tenda kita diputerin tuh, itu dia kali. Dia bilangnya kayak gitu. Terus saya bilang gini, ya nggak tahu lah Jal, gue takut gitu lah. Tapi lu suka apa tuh namanya? Lu apa sih kalau ketagihan gitu? Canduan. Ketagihan pengen kesini lagi gitu. Ngerasa pengen. Masih ngerasa pengen di sini lagi. Kata saya mah enggak sih. Enggak ngerasa kayak gitu. Malah pengen ngerasa cepat-cepat pulang gitu. Oh ya udahlah, bagus lah. Nah terus dia kan kamu bilang rumahnya kayu besar. Itu kan di jalan habis di base camp ya? Nggak jauh dari base camp. Iya nggak jauh. Kalian pas balik tuh ketemu lagi nggak rumahnya? Ketemu, iya. Jadi memang rumah beneran ya? Rumah beneran nih. Itu memang ada yang menunggu Wika? Ada yang menghuni atau enggak sih? Kayaknya sih nggak ada Kak. Udah tua banget itu. Oh jadi kayak rumah terbengkalai gitu? Rumah terbengkalai yang gede banget malah. Oh. Rumah dari kayu, kayak kayu jati lah gitu. Depannya kalau nggak salah itu ada, kalau hiasan rumah itu sekarang kayak ada pala kijang, tapi itu bukan pala kijang, kayak pala apa gitu, saya nggak tahu, lupa. Jadi kemungkinan besar teori kalian dari rumah itu sebenarnya diikutin dari awal sampai pulangnya gitu, kayak ditemenin gitu. Iya.
sebenarnya kalau si Rizal bilang kamu ada aneh-aneh juga nggak ada ya. Maksudnya Rizal nanya kamu ada aneh-aneh nggak? Tapi kan kalian selalu berdua gitu. Iya, nggak ada, Tapi nggak ngelakuin yang hal iya benar. Dan syukurnya tuh gangguannya maksud aku tidak sampai membahayakan sih. Iya, nggak cuma kayak gitu doang sih. Nah berarti yang lampu senter itu akhirnya hilang sendiri tuh? Iya, yang masih jadi misteri itu saya juga nggak tahu itu senter apaan. Iya. Sampai pulang juga saya nanya ke dia, "Nah, itu senter pas senter malam-malam itu apaan?" Nggak tahu gue juga itu. Dia juga nggak tahu gitu. Sampai sekarang nggak tahu iya, juga. Nggak tahu sampai sekarang. Karena dari malam itu nggak ada juga kedengaran orang lewat ya. Maksudnya kalau memang itu pendaki kan harusnya ada yang lewat kan. Kalau lewat juga pasti ngobrol kan. Iya, ada ngobrol. Ada orang ngobrol, suara orang napas, tarik napas itu nggak ada. Cuma suara langkah doang. Itu cuma 2 ya? 2, iya. Dan langkahnya dari bawah, sedangkan senter dari atas. Iya, senter dari atas. Yang bikin saya aneh gitu. Iya. Kalau dari atas kan mungkin dia turun. Kan? Itu dari bawah. Saya juga mikirnya di situ tuh anehnya. Iya. Kalian juga nggak ada lihat ya senter itu orang nanjak ke atas itu nggak ada juga kan? Nggak ada. Soalnya di malam kedua itu cuma tenda kita doang sendiri. Serem juga ya. Mendakinya cuma berdua gitu. Nah terus yang waktu dikelilingin tuh, itu kan di tenda kalau keluar tuh kelihatan nggak sih wujudnya, maksudnya bayangannya kah atau apa? Karena di tenda kita lampu ini matiin, cuma kayak bayangan doang sih. Oh jadi memang kelihatan dari dalam tenda ya bayangan? Kelihatan dikit tapi nggak jelas itu. Nggak jelas. Bayangannya tuh pendek kah, tinggi kah? Karena saya kan tidur di SB, ngadep ke samping ke tenda itu ngeliatnya cuma bawah doang. Oh, I see. Jadi memang keliling. Nggak ngeliatin pinggir tenda enggak. Oh, oke. Ih, serem. Tapi memang Gunung Lawu ada aja ya cerita-cerita orang yang bisa dibilang kebetulan apes aja sih ngalamin hal horor. Karena kan nggak semua orang yang mendaki mengalami hal horor gitu. Nah biasanya juga kalau dari cerita-cerita horor di gunung ya yang pernah aku dengar, selalu ada penyebabnya gitu. Ketika seseorang itu diganggu, apakah karena perilakunya dia ataukah karena dia apes aja. Jadi memang sebenarnya dia baik-baik aja, nggak ngelakuin hal-hal yang aneh. Cuman apes gitu kan. Apes gitu. Iya, apes ketemu. Atau kayak kebetulan ada yang cerita tuh kayak, oh malam Jumat Kliwon gitu. Malam-malam tertentu yang memang horor. Nah mungkin kalau dari cerita si Aldi sih kayaknya apes aja sih di. Apes aja. Iya kayaknya ya. Karena sejak ngeliat rumah itu kita nggak tahu tuh di rumah itu ada sosok apa gitu kan, atau ada sesuatu apa, dan si Aldi ngerasa tertarik juga sama rumah itu. Tapi syukurnya kalian bisa kembali dengan selamat. Iya, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Oke deh, terima kasih Aldi buat ceritanya. Cukup menyeramkan ya, apalagi bagian yang disasarin yang nggak ketemu-ketemu pos 3 bayangan. Dan itu harusnya 1,5 jam nyampe, lebih dari 2 jam. Jadi kemalaman banget deh. Tapi Aldi nggak kapok ya, Aldi? Enggak, malah pas udah nyampe pulang tuh, nyampe Jakarta lagi, malah ngerasa pengen ke sono lagi gitu. Oh iya. Iya aku kalau dengar cerita gunung ya, even itu cerita horor, justru kayak pengen naik mendaki gunung gitu. Iya, pengen ke sono lagi gitu. Iya, soalnya dari ketagihan gitu. Aku yang denger ceritanya tuh kebayang gitu loh, itu gimana serunya, alamnya, dinginnya, terus excitement ketika kita mendaki sampai puncak. Semoga lah suatu hari nanti aku bisa mendaki gunung. Oke deh, sampai di sini dulu ya Aldi. Thank you udah mau bercerita. Gimana teman-teman, apakah di antara kalian ada yang pernah ke Gunung Lawu juga? Atau sudah berfoto di warung Boim kayak Aldi? Silahkan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Nggak hanya pengalaman horor ya, maksudnya kalau ada pengalaman yang lucu atau apa gitu, inspiratif segala macam, silahkan tulis di kolom komentar. Aku sama Aldi pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.